Fa kaifa bi idaatil aitami wal aramili wa masakinil muslimina wa du'afaihim. Wa alaika ayyuhal qadi al mubarak al ihtirazu wa tasabbutu fi qadaika hatta yatabayyana lakal haqqu alladzi la syakka fihi wa taqdibihi wa iyyaka wal inhiraf. Artinya, maka bagaimana kalau ada seorang pemimpin yang menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan para janda, dan menyia-nyiakan orang-orang miskin, menyia-nyiakan orang-orang yang du'afa, yang lemah dari mereka orang-orang Islam. Jadi kita masih bicara masalah pemimpin nih Bapak Saudara. Kemarin dijelaskan kata sahabat Umar bin Khattab, kalau seandainya ada anak kambing di tepi pantai, di tepi laut, di tepi sungai, ada yang mati karena disia-siakan, itu saya takut nanti saya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seekor anak kambing mati, saya takut tuh. Oh berarti ini anak kambing hidupnya udah sia-sia, sampai mati nggak ada yang ngurusin. Sebagai pemimpin nanti akan ditanya. Ya, itu baru kambing yang mati. Bagaimana kalau manusia? Ya, gimana kalau manusia? Kambing anaknya lagi mati. Itu kata Umar bin Khattab, saya takut banget dah. Kenapa? Sebab dengan itu saya akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kalau kita jadi pemimpin namun kita menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan janda, menyia-nyiakan orang-orang miskin, dan menyia-nyiakan orang-orang yang lemah ekonominya? Jangan berarti. Jadi kita tuh harus memperhatikan mereka. Anak yatim diperhatiin. Makanya sekarang alhamdulillah anak-anak yatim itu bukan hanya pemerintah aja yang memperhatikan, tapi ya semua komponen masyarakat. Bahkan masjid, musola, lembaga-lembaga itu banyak yang memperhatikan anak-anak yatim. Termasuk jandanya itu Bapak Saudara. Itu. Tapi jangan janda yang muda-muda, jangan. Ya, gitu. Iya. Jadi termasuk itu diperhatiin juga, diperhatiin. Orang-orang miskin, orang-orang yang doi. Nah kalau yang janda muda diperhatiin, ya boleh sih. Ya anaknya jadiin anak berarti. Anak yatimnya ya diangkat menjadi anak. Ya berarti ibunya diapain? Dinikahin kalau berani. Ya begitu. Berat ada, ya berat. Nggak ada yang berani ada yang begitu. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan mereka. Sebab Nabi cinta sama anak yatim, Nabi cinta sama orang-orang miskin, Nabi cinta sama orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah. Ya sehingga kita punya kewajiban untuk juga mencintai mereka. Wa alaika ayyuhal qadi al mubarak bil ihtirazi, dan lazimkan atasnya, yaitu kamu yang kebetulan menjadi qadi, menjadi hakim yang penuh dengan berkah, bil ihtirazi, dengan benar-benar memperhatikan, wa tasabudi, dan ada benar-benar ya tasabut, menetapkan fi qadaika, di dalam pelaksanaan ya kamu, hatta yatabayyana lakal haq, sehingga nampak bagi kamu itu kebenaran, allazi la syakka fihi, yang tidak diragukan lagi, fataqdi bihi wa iyyaka, maka engkau akan menunaikan dan hati-hatilah engkau, wal inhirafa wal mila ila ahadil mutakhasimain, yaitu orang-orang yang condong kepada salah satu orang yang saling bertengkar. Hakim tuh qadi juga harus hati-hati. Apalagi kalau ada dua orang yang bertengkar.
Ini harus diselesaikan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai kita nanti salah. Yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Makanya wa iyyaka, hati-hati tuh kamu. Kalau kamu jadi qadi, kalau menjadi hakim yang memang tugasnya memutuskan ya persoalan-persoalan yang cukup berat. Ada dua orang sedang ribut. Ini harus kita bisa damaikan. Seorang hakim harus bisa mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dengan seadil-adilnya. Jangan sampai malah nanti dia memutuskan ya tambah ya nambah masalah karena tidak adil. Wa in wajadta syai'an min zalika, kalau seandainya kamu menemukan sesuatu min zalika dari yang itu, fa amsik anil qada'i, maka benar-benar tahan daripada memutuskan, hatta yasira, sehingga jadilah dua-duanya indah di sisi engkau, bimasabatin wahidatin, yaitu dengan ketetapan yang satu, bihaitsu la tubali, di mana kamu tidak memperdulikan li ayyihima, untuk di pihak mana saja, yakunul haq, yang memang kebenaran itu ada, au yakunu alaihi, atau kebenaran itu ada atasnya. Wa illa, kalau seandainya tidak, halakta, maka engkau akan hancur binasa. Jadi kalau seorang hakim itu, kata Nabi, Allah misalnya ngangkat ada 3 hakim, itu yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. 3 hakim, Pak, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Makanya berat jadi hakim. Ya, kadang-kadang dia memutuskan enggak adil. Apalagi kalau udah ya dikasih amplop, dikasih uang, dibilang, nih saya kasih uang sekian, tolong besok masalah saya menangkan ke saya, berpihak kepada saya. Berat itu. Hakim ya kuat enggak ujiannya seperti itu? Kalau enggak kuat, neraka. Tapi kalau dikuat, dimantap, istiqomah, membela kebenaran, surga. Tapi dari 3 hakim, yang 2 neraka, yang 1 surga. Itu begitu. Kalau ada 300, yang 200 masuk neraka, yang 100 masuk surga. Jadi lebih banyak yang masuk neraka. Kenapa? Ujiannya berat. Makanya kalau orang yang jadi hakim harus benar-benar mantap keimanannya. Besok mau sidang, mau memutuskan masalah, 1 hari 2 hari dia telepon, halo hakim, kira-kira kamu mau minta apa? Mobil, ya, rumah, duit, tinggal sebut aja. Gitu. Kalau kita udah gituin tuh gimana kira-kira? Wah, mobil baru. Ya, nih kalau lihat harga nih tinggi juga ini. Nah seperti itu. Akhirnya oke dah, siap. Ya, meluncur mobil itu, ya bawain. Nah, sehingga dia udah harus ya berada di pihak orang tersebut. Nah kalau dia memutuskan ya persoalan sudah dipengaruhi oleh ya tadi tuh uang yang diajukan, harta, pangkat, jabatan, ya udah repot. Makanya ada 2-3 hakim nih Pak, ceritanya ya memutuskan satu masalah ya. Yang 2 dikasih uang, yang 1 dikasih uang kagak bisa. Akhirnya yang 2 ikutin ya keinginan yang ngasih uang, yang 1 enggak. Yang selamat yang 1. Ya, yang selamat yang 1. Tuh, jadi berat itu, berat. Apalagi kondisi kita memang perlu. Ada yang nawarin, udah dah. Ya, berat banget. Nah ini makanya dibilang wa iyyaka, hati-hati tuh. Jangan sampai terjadi pada diri kamu wahai hakim. Jangan sampai kamu nanti memutuskan
udah dipengaruhi oleh keuangan. Sama juga kita jadi guru. Kita jadi guru nih. Kemudian orang tua murid ngasih duit, ngasih uang, ngasih sesuatu. Ya akhirnya kita mau ngasih nilai, yang tadi ngasih nilainya 5, 6, ya Allah orang tuanya ngasih duit banyak banget lagi sama gue. Jadi 9 dah. Tuh. Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Ini anaknya nilainya jelek 5. Ya Allah orang tuanya udah datang ke rumah bawa jeruk, bawa apel, bawa duit. Ya masa sih kita kasih nilai 5, udah dah kasihan dah. Kasih 9, boleh nggak tuh? Kagak boleh. Ya makanya kalau yang begitu kita terima haram hukumnya, termasuk riswah. Kecuali apa yang kita terima tidak berpengaruh. Nilai udah tulis, di nilainya 7 ya 7, dinilai 88. Lu mau bagi duit, lu kagak bagi duit juga sama nilainya 7 sama 8 juga. Nah itu nggak ada masalah. Nah begitu. Tapi kalau itu bisa membuat ya kita merubah angka dengan jalan yang tidak benar, ya itu nggak boleh. Riswah juga namanya, uang sogok juga, walaupun jadi guru tuh tetap nggak boleh. Tapi kalau kita bilang oh ini masih sebagai hadiah doang, tanda terima kasih, nggak ada pengaruh dengan nilai, orang nilai udah ditulis, udah nggak bisa berubah lagi, silakan. Kemudian orang tuanya ngambil lapor, kan lapor udah ditulis ya. Nah lapor udah ditulis sebagai tanda terima kasih doang. Nah itu nggak ada masalah. Silakan bapak ibu guru mau ambil silakan. Itu namanya rezeki, rizqun min Allah namanya. Itu rezeki dari Allah. Gurunya kagak minta, ya tapi diberikan. Itu rizqun min Allah. Jangan nggak diambil, ambil nggak apa-apa. Karena itu tidak mengikat. Nilai kan udah dikasih, ya udah ditulis dalam lapor. Nggak mungkin, ya itu dirubah lagi. Nah seperti itu. Cuma orang tua kadang-kadang perlu, wah nih ya guru anak saya sekali-sekali ketemu ya dikasih bingkisan, dikasih apa aja tuh kadang-kadang. Nah itu namanya rezeki bapak dan ibu guru, nggak ada masalah. Yang kagak boleh kalau uang itu berpengaruh, ya itu jadi riswah. Tuh, ada orang datang ke rumah kita bawa jeruk 5 kilo, bawa apel, ya bawa pisang, kita terima dah. Tujuannya apa? Mau minjem duit. Ya, terus kita bilang, ya kalau gue kagak kasih udah bawain makanan banyak banget, ya dikasih juga, itu nggak boleh tuh. Jadi itu nanti barang-barang bawaannya termasuk nyogok juga, ya jadi riba. Nah begitu. Jadi kalau bapak mau ngasih aja, mau enggak aja, nggak ada pengaruhnya dengan bawaan-bawaan tadi. Tapi kalau itu bawaan mempengaruhi, nah itu nggak boleh. Nggak pernah datang bawa ini bawa itu, tumben bawa apaan aja. Ya akhir-akhir ngobrol-ngobrol minjem duit. Terus dia ngomong gini, ngomong sama istrinya, bagaimana ini Neng? Kita kagak kasih, kagak enak, bawa pisang tuh banyak bener, bawa jeruk. Kata istrinya, ya udah bang kasih aja dah. Nah gitu. Ya, itu jadi ada pengaruh tuh saudara. Jadi nggak boleh. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar nggak ada pengaruhnya, mau dikasih mau enggak, ya itu nggak ada masalah. Wa iyyaka, dan hati-hatilah, wa qabular risyai, kamu menerima uang sogok. Fa innahu minasuhti, maka sesungguhnya menerima uang sogok itu termasuk bagian daripada haram. Jadi nggak boleh kita menerima uang sogok, itu termasuk haram. Ada lagi bilang uang rokok lah, uang apalah, jangan. Minta jangan. Tapi kalau orang ngasih tapi itu tidak berpengaruh dengan apa yang kita kerjakan, itu silakan. Rizqun min Allah.
kita dikasih, tapi kita tetap ngerjain. Ente ngasih, ente kaget, tetap ini tugas saya. Apa yang saya kerjakan sesuai, tidak menyalahi aturan, itu nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud sogok itu mestinya kita kagak dapet nih, ya jadi karyawan di situ. Tapi gara-gara kita ngasih duit 10 juta jadi masuk, nah itu yang kagak boleh. Berarti merugikan orang lain. Orang lain mestinya masuk, dia nggak ngasih duit. Kita mestinya nggak masuk, ngasih duit masuk, merugikan orang lain. Itu haram, riswah namanya. Tapi kalau kita emang udah diterima karena dibantu, ya sebagai tanda terima kasih, nih saya kasih. Nah itu nggak ada masalah. Ya bapak mau terima nggak apa-apa, karena memang dia ya enggak terpengaruh dengan uang tadi. Dia nggak ngasih juga emang dia udah masuk. Ya itu cuma kebetulan dia yang nolong, dia yang bantuin ini dan itu sebagai tanda rasa syukur diberikan sesuatu. Nah itu nggak apa-apa. Kan berhak dari pegawai duit misalnya, karena sekarang udah banyak orang dibeli hak. Oh nggak boleh juga, nggak boleh. Kalau kan yang daftar 100, berarti yang diterimanya 200 masing-masing kan? Iya, benar. Dibeli hak dia kan ada hak dia di situ gitu. Kalau memang dia mampu, gara-gara dia kagak ngasih nih, dia mental misalnya. Nah kita ingin ya mengambil hak kita, nah itu nggak apa-apa, gitu. Jadi memenuhi persyaratan semuanya, ini ada, ini ada, ini ada. Cuma kalau kita kagak ngasih duit nih, kagak bakalan, ya nggak bakalan diterima. Tapi kalau ngasih uang itu bisa diterima. Nah uang itu ya karena memang ya aturan administrasi, ya itu silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ya dia ngasih uang gara-gara itu merugikan yang lain, wah gua jadi nggak dapet, lu yang dapet. Kenapa? Lu pakai bayar. Nah itu kagak boleh. Ya itu nggak boleh. Ya. Misalnya ya karyawan yang masuk 100 orang, kemudian yang daftar 200 orang, kan pasti 100 orang ketendang nih. Nah sekarang yang ngasih uang ternyata dia ngasih uang masuk, dia ngasih uang masuk, dia ngasih uang, gue kagak ngasih, kagak dapet. Nah berarti itu tuh dia haram tuh, merugikan orang lain. Kecuali udah dapet dulu, udah dapet, ya udah apa, kemudian kita tanda terima kasih, dan itu nggak ada perjanjian, itu nggak ada perjanjian. Kalau udah ada perjanjian, udah pokoknya nanti ente bayar 50 juta pasti lulus. Nah itu udah jelas udah nggak boleh dah. Ya itu udah haram tuh, riswah namanya. Termasuk fa'innahum nasuhti, itu termasuk haram. Wa qad la'ana alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah melaknat. Rasulullah bilang begini, ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Ya bermula orang yang menerima ya sogokan tuh, la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashiya wal murtasya wasaiya bainahuma, begitu. Sungguh Rasulullah melaknat orang yang ya menyogok, yang menerima sogokan, dan yang bekerja antara keduanya. Itu yang sa'i, ya, yang ngusahain antara keduanya, yang mempertemukan antara ar-rasyi dengan murtasyi. Nah itu begitu. Ada orang ketiganya itu sa'i bainahuma, dilaknat juga. Jadi Rasulullah melaknat ya orang yang menyogok, orang yang menerima sogokan, dan orang pihak ketiga yang bisa mempertemukan antara ya yang nyogok dan yang menerima sogokan. Ada yang datang gini, lu mau masuk kerja, masuk PNS, mau ya entar gue kenalin sama orang yang ngurusin, tapi ente berani bayar nggak? Berapa? Murah dah pokoknya, 50 juta. Siap. Nah gitu. Itu tuh perantaranya dapat juga tuh laknat dari Rasulullah. Ya, di samping ar-rasyi wal murtasi, orang ketiga yang membuat ya dia bisa ketemuan tuh berdua, itu juga sama, dilaknat juga.
Mau jangan suka nganter-nganterin begitu Pak, jangan. Lu mau nganterin, beres ntar deh dia. Semuanya kalau urusan dia beres dah. Cuma lumayan bayarnya mahal juga gitu. Kita tuh yang mempertemukannya termasuk dilaknat. Nah, jadi jangan. Wahkum bima anzalallahu baina ibadillahi, dan berikanlah hukum sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan baina ibadillahi, di antara hamba-hamba Allah. Fainahu izzun ya min qailin karimin, sungguh mulia yang berkata yaqulu, ya dia bilang wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa-siapa yang menetapkan hukum bima anzalallahu, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang kafir. Di dalam ayat yang lain wazzalimun, termasuk orang yang zalim. Dalam ayat yang lain wal fasikun, termasuk orang yang fasik. Jadi orang yang menetapkan hukum tidak sesuai dengan apa yang Allah udah turunkan dalam Al-Quran, maka orang tersebut bisa dikategorikan orang kafir, bisa dikategorikan orang zalim, bisa dikategorikan orang fasik. Ya, ini tiga-tiganya nggak benar semuanya. Bi ayatin bayinatin, pada ayat yang sudah dijelaskan, muhkamatin yang telah dihukumkan, bi kitabim majid, dalam kitab yang sungguh mulia, yaitu kitab Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi, tidak boleh datang akan orang tadi kebatilan dari hadapannya, wala min khalfi, dan juga dari belakangnya. Tanzilun min hakim, yaitu satu hal yang sudah diturunkan dari Allah yang maha hakim, hamid, yang maha terpuji. Itu Allah itu hakim, Allah benar-benar adil, bijaksana dalam memberikan hukum dan menetapkan hukum. Makanya kita sebagai manusia dilarang untuk ya melakukan kezoliman ya di dalam ya menetapkan hukum, karena Allah itu sangat adil. Makanya dalam Al-Quran dibilang, setiap khutbah Jumat dibilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuh begitu. Itu khatib selalu tiap hari Jumat begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'murukum, memerintahkan kepada kamu ya bil adli wal ihsan, supaya suruh berbuat adil dan supaya kamu disuruh berbuat baik. Itu perintah Allah. Kita diperintahkan adil, ayo adil dan selalu baik, harus ihsan, selalu baik. Seperti itu. Wa ammal wilayatu ala amwalil aitami, adapun kewalian atas harta yang diberikan untuk anak-anak yatim. Ada orang dikasih kekuasaan jadi wali untuk harta anak yatim. Fahiya minal umuril khatirati, maka itu termasuk urusan yang bahaya. Hati-hati kalau kita diserahin anak yatim, keuangan anak yatim. Nah itu hati-hati benar. Kalau kita pandai-pandai ya menjaganya, amanah, sorga. Tapi kalau kita khianat, bahkan kita makan harta anak yatim, itu menjadi laknat, dan itu disiksa nanti di hari kiamat sama Allah. Nah itu bahaya banget. Makanya kalau ada orang dikasih kekuasaan untuk yaitu memelihara harta anak yatim, itu termasuk urusan yang bahaya, karena ujiannya berat. Banyak orang yang tidak sanggup tuh, nggak amanah. Wa fiha usrun wa masyaqqatun, tuh di dalam kita nerima untuk diberikan kepercayaan ya mentasarufkan harta anak yatim, itu susah dan penuh masyaqqat, sehingga ini persoalan berat sekali. Enggak semuanya orang bisa lulus. Ya kadang-kadang malah dia yang ngambilin harta anak yatim.
fayan bagi maka seyogianya wa yuta'akadu dan ditekankan alaman baliya bizalika atas orang-orang yang memang akan hancur dengan hal tersebut ayyubaligha fil ihtiraz, dia benar-benar harus menjaga wal ihtiyati dan berhati-hati. Sungguh benar jaganya dan sungguh benar dia berhati-hatinya. Wa ayyajtahida ghayatal ijtihadi, dan dia harus bersungguh-sungguh ghayatal ijtihad sebagai salah satu ijtihad yang terakhir fi hifzi aqwalihim, dalam menjaga harta mereka. Jaga tuh harta anak-anak yatim sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Jangan habis ya nanti ditinggalkan tuh anak yatim. Wala tatabaddalu tuh. Ini di sini bilang wa ayyajtahida ghayatal ijtihad fi hifzi amwalihim wa tanfiyatiha wal yahzar, dan hendaklah hati-hati min tapritiha wa idoati, jangan sampai menyia-nyiakan, apalagi bisa ya memusnahkan, menghabiskan harta anak yatim. Menyia-nyiakan aja 100.000, 50.000, ya 5.000, udah kagak boleh. Kalau ini milik anak yatim, ya itu kita ambil. Jangankan banyak, 5.000, 10.000 itu udah tidak dibolehkan. Karena itu milik anak yatim. Terus seperti itu. Kemudian apalagi? Ya di sini bilang hati-hati wa min akliha, jangan sampai memakan harta anak yatim, wa tabziriha, atau boros dari harta anak yatim. Tuh makan harta anak yatim nggak boleh, tabzir ya dengan harta anak yatim, mubazir itu juga nggak boleh. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum. Tuh Allah bilang begitu, wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Jadi kalau seandainya ada orang nitip, ya ini anak yatim hartanya tolong dijaga benar, nanti kalau udah dewasa berikan. Jaga itu harta anak yatim. Nah kemudian nanti kalau dewasa serahkan, nih saya serahkan harta kamu karena kamu sekarang udah dewasa. Wala tatabadalu khalbisa bitayyib, jangan sekali-kali kamu ganti yaitu yang haram dengan yang halal. Makanan-makanan yang jelek dengan makanan yang baik. Nah itu enggak boleh. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu makan harta mereka sampai masuk ke harta kamu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya yang demikian itu termasuk dosa yang sangat besar. Itu dosa besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalan nasi, sesungguhnya orang-orang yang makan harta manusia zulman, secara zalim. Kalau ada manusia tuh memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya sama aja mereka itu ya di dalam perutnya makan api neraka. Jadi sama aja mereka di dalam perutnya makan api neraka. Innahu ya, atau innama ya'kuluna fi butunihim naro wasayas launa sa'iro, dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Tuh, ini Masya Allah, Allah bilang awas, hati-hati orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sama aja mereka memakan api neraka di dalam perutnya. Jadi yang dimakan api Bapak Saudara di dalam perutnya. Kenapa? Karena dia ya sudah memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi kita nggak boleh tuh berani-berani makan harta anak yatim. Ada orang ya ditinggalin sama bapaknya, termasuk kaya orang ini, bapaknya kaya, tapi anaknya masih kecil-kecil, ditinggalin harta banyak.
Ini anak kecil ini yang yatim kagak bisa. Ya, untuk diberikan harta kekayaan berarti harta kekayaannya dilimpahkan dulu kepada walinya. Ya, siapa yang berhak menjadi wali? Paman-pamannya tuh, saudara daripada bapaknya meninggal tadi. Nah, ini yang dikasih amanah ya untuk menjaga harta anak yatim ini, jangan khianat. Kalau dikhianat otomatis dosanya sangat besar. Diancam wasayas launa sa'iro. Nah, makanya orang pada takut. Ya, jadi kalau harta anak yatim takut banget dah. Ya, dia nggak berani-berani ya memakannya. Semua kalau kita makan sama aja kita makan panasnya api neraka. Nah, itulah yang kita baca. Nanti baru waqad adda alaihi salatu wassalam aklam alil yatim dan seterusnya. Saya kira sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf manakala ada kesalahan, ada kekurangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.